Kalau kembali ke pertanyaan Ujian. teman kita ini Mbak tentang tarekat dan ujian, mungkin saya ingin mendapatkan penegasan juga. Tadinya saya setelah ikut mendengarkan jawaban Mbak Nun itu membayangkan dalam bahasa saya nek bertarekat ya bertarekat saja lah, tidak usah dikaitkan dengan ujian atau tidak. Atau mungkin Torikot itu kan salah satu bentuk doa atau bentuk pengharapan kepada Allah. Terus diajarkan bahwa untuk supaya Allah mengabulkan kita perlu melakukan ABCD, misalnya puasa, misalnya baik sama anak kecil, misalnya apapun saja lah ya. Itu yang disebut torikot adalah metode untuk mencapai kabulnya perkenan Allah kepada hidup kita yang kita harapkan. Tapi kalau dari sudut yang lain, torikot itu kan sebenarnya kan jalan menuju kabulnya doa. Nah, doa ini kan tergantung kita ngelihatnya. Doa, ada orang berdoa, doa itu bisa merupakan pemaksaan hamba kepada Allah. Aku butuh kerjaan yang lebih besar, tinggi gajinya. Terus Allah dalam tanda petik dipaksa, dimobilisasi untuk mengabulkan itu kan begitu. Nah, maka kalau saya kan selama ini kan tidak pernah ngarani, kalau bahasa Jawa itu ngarani, menentukan bentuk doa. Kecuali urusan cinta saja. Kalau cinta gimana? Kalau urusan cinta ya sudah kita mohon dicintai Allah gitu ya. Tapi yang selain cinta Allah itu kita ngikut, manut apa jenis pasrah bongkoan kersane Allah. Jadi saya torikot itu kalau saya yang misalnya pertanyaan kedua ya. Ya torikot itu jangan di set up hanya untuk supaya ujianmu berhenti. Nomor 2 supaya kamu dapat rezeki lebih banyak atau supaya kerjaanmu lancar dan seterusnya. Torikot itu adalah takorubmu kepada Allah. Terus nanti Allah keputusannya di dalam kedekatan hati Allah kepada kita itu bagaimana terserah Allah. Karena saya sering mengatakan ma'iyah ini bukan sesuatu yang bisa dibangun oleh saya. Saya tidak mampu, jangankan membangun ma'iyah. Kertek bercita-cita bikin ma'iyah aja enggak berani saya. Karena ma'iyah kan orang bersaudara begitu banyak, orang punya keseimbangan satu sama lain, orang punya kasih sayang satu sama lain, orang bisa berdiskusi secara sehat, orang bisa bermusyawarah untuk macam-macam hal, orang saling tolong menolong satu sama lain. Oleh karena itu, nah ma'iyah ini kan juga tidak lantas punya apa-apa, ya Allah jadikanlah ma'iyah penguasa di Indonesia, kan tidak ada doa seperti itu. Ya Allah jadikanlah presiden Indonesia itu anak ma'iyah, kan tidak pernah juga. Kita tidak pernah bermimpi mengenai, jangankan hasilnya ma'iyah. Ma'iyah itu sendiri saja bukan hasil dari impian saya. Allah yang kasih dengan segala bentuknya. Kan kita tahu bagaimana anak-anak kerja sampai jam 11 malam terus ikut ma'iyahan. Dan mereka begitu sampai ke alun-alun atau ke lapangan mereka ngantuk dan tertidur selama ma'iyahan. Dan saya bilang ora apa-apa, nggak apa-apa, tertidur pun nggak apa-apa asal kamu berada di sini. Karena di sini ada cairan Muhammad, ada serbuk, ada disinfektan Muhammad, kan gitu kan. Di sini ada semprotan Muhammad. Dan Allah sudah berjanji barang siapa yang ada bersamamu maka aku akan tidak mengadab mereka. Barang siapa yang hatinya beristighfar kepadaku, aku tidak akan mengadab kepada mereka. Maka anak yang habis kerja jam 11 malam terus datang ke ma'iyahan, tidur sampai jam 3 selesai ma'iyahan baru dia pulang. Itu saya kan selalu mengatakan enggak apa-apa, tidur juga enggak apa-apa. Kan jiwamu tetap di sini, hatimu tetap di sini gitu loh. Kamu tidak harus hanya dengan kesadaran pikiran. Karena kesadaran pikiran itu hanya salah satu alat kecil dari manusia yang membedakan dia dari binatang dan dari alam. Tetapi dia bukan segala-galanya. Yang segala-galanya adalah fakta cintamu kepada Allah sehingga kamu datang ke suatu tempat meskipun kamu tertidur. Mbah, ini saya tadi itu malah dengan pertanyaan teman kita yang kedua itu ya melu pingin nebeng tekon. Pendalaman. Tadi kan Mbah Nun menyampaikan bahwa tirakatmu atau torikotmu itu takorubmu kepada Allah. Bahwa di dalam kedekatanmu dengan Allah itu nanti Allah memberikan apa saja itu kue kudu manut. Nah, apakah mungkin misalnya saya berpikir begini, kalau misalkan Allah memberikan rezeki misalnya, itu juga di dalamnya ada ujian, apakah kamu bisa
mensyukuri dan Lah iya. mentasarufkan harta itu dengan baik. Makanya pertanyaan tadi kan harus ditanyakan kembali oleh penanyanya. Yang kamu maksud ujian itu apa? Yang kamu maksud tirakat itu apa? Coba kamu mendalami dan mengkomprehensi pemahaman-pemahamannya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau kamu dapat uang, ya di dalam rezeki ada ujian, di dalam ujian ada rezeki, kan begitu. Oh, okay. Seperti yang kamu tanyakan tadi. Ingin menegaskan karena saya merasa memang karena nggak ada contoh ujiannya apa disebut, jadi saya membayangkan Kan Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi ini kan undangan atau panggilan atau rekomendasi atau ajakan atau apapun menuju jalan Allah. Sabili rabbika bukan toriki rabbika, bukan syari'i rabbika, tapi sabil itu sesuatu yang sifatnya luas tetapi mengarah. Ya. Kalau jalan itu teknis, kalau torik itu apa? Syari itu teknisnya gitu ya. Kalau torik itu kesadarannya dan seterusnya. Jadi kalau ud'u ila sabili rabbika itu artinya semua kan manusia menyangka bahwa itu adalah ayat dakwah. Jadi kalau Anda mubalik, Anda kiai, Anda ustadz terus datang kemana-mana terus Anda pakai ud'u mereka, panggillah mereka. Kamu tidak pernah berpikir panggillah dirimu sendiri. Ya, kenapa keluar terus? Ya? Jadi ud'u anfusakum ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, metodenya adalah bil hikmah. Nah, hikmah ini kan di atas ilmu, di atas kesadaran, di atas hikmah itu kan satu tetesan atau satu akik tertinggi atau terinti dari akumulasi seluruh cara berpikir dan kesadaran sehingga menjadi tetesan. Nah, hikmah itu adalah yang tertinggi. Nah, dengan membiasakan diri untuk mendapatkan tetesan, untuk mencari tetesan atau akik tadi itu, maka kamu bisa memaknai yang kamu maksud torikot itu apa, yang kamu maksud ujian itu apa. Siapa bilang itu ujian itu rezeki kok, kan bisa gitu. Siapa bilang itu rezeki itu ujian kok, kan begitu. Itu tergantung bil hikmahmu kan gitu. Jadi saya kira intinya adalah ud'u ila sabili rabbika itu jangan hanya dipikir itu adalah keperluan untuk para mubalik, para ulama, para kiai ke orang lain atau ke umat. Itu katakan dan gunakan itu untuk dirimu sendiri. Ud'u anfusakum ila sabili rabbika bil hikmah, bukan hanya bil khair atau bil haq atau bil yang lain-lain, tapi bil hikmah. Jadi dia adalah apa? Pemuncaan nilai-nilai sampai yang titik yang terlembut di atas, yang kita sebut akik atau tetes itu. Jadi selain apa tadi bahwa tirakat itu adalah takarrub kita kepada Allah dan apapun yang Allah berikan di dalam kedekatan itu kita mesti. Atau gini Hel, kalau Anda pakai hikmah, bukan hanya pakai khair atau hak, apalagi hak yang akademis ya. Kamu bilang saya sudah torikot tirakat tapi kok masih dapat ujian. Loh, ujian itu adalah torikotmu. Gimana sih? Ya. Gimana sih kamu itu? Lah ujian itu adalah torikot yang terbaik, yang sebaiknya kamu lakukan, kamu hayati sebagai torikot. Dan di dalam torikot itu sendiri memang ada ujian-ujian, kan begitu? Iya. Ujian itu sendiri adalah torikot. Nah, ini karena cara berpikir sekolahan. Oh, ini prihatin, ini hasil. Oh, karena dia tekun maka dia kaya. Nandur kayak aku panen gitu. Padahal ketekunan itu adalah kekayaan. Dan kekayaan belum tentu lebih baik daripada ketekunannya. Gue pengen duwe anak tekun apa duwe anak sugih? Kan luwih apik jawabannya kan duwe anak tekun, salah satu hasilnya iso sugih misalnya, atau berhasil atau sukses atau apapun. Kan tidak mungkin duwe anak sukses sing duwe anak, jadi yang potensial, yang sifatnya potensial itu yang kita ambil. Jadi ujian harus dijadikan torikot. Ya ujian itu torikot, gimana sih? Jangan didikotomikan kue torikot. Dan saya khawatir anak-anak saya yang bertanya seperti ini membayangkan saya itu sudah mencapai apa yang mereka pikir perlu dicapai manusia dan bisa dicapai manusia. Jangan dipikir saya ini orang yang sudah mencapai sehingga tidak ada ujiannya dan torikotnya. Ini saya sedang mengalami puncak-puncak torikot. Dalam tanda petik puncak-puncak ujian dalam hidup saya. Ironi-ironi, sarkasme-sarkasme dalam hidup saya. Bermacam-macam fenomenologi psikologis
dan fenomenologi budaya, fenomenologi kekeluargaan, fenomenologi sosial, fenomenologi politik atau apa segala macam yang saya hayati sebagai salah satu tahap atau satu genre atau jenis dari thariqat yang seharusnya saya alami. Jadi kembali ke pertanyaan dasar tadi. Rekomennya apa ini Mbah? Sarannya buat lah ya kita ujianmu itu thariqatmu. Nah, thariqatmu jangan diniatkan untuk mendapatkan hasil dari ujian. Thariqat itu adalah satu lagu prihatin di dalam hati dan jiwamu dan melibatkan fisikmu yang membuat Allah sayang sama kamu, dan itu kan pencapaiannya lebih tinggi daripada harta benda atau sukses atau apapun. Lagu iki karepmu thariqat ben disayang Allah apa ben untuk bojo ayu. Nek bojo ayu yang golek nang nggon senam-senam kae. Ora melu-melu. Gitu. Nek thariqat untuk dicintai sama Allah ya. Iya, iya. Oke, terima kasih.